Halo, selamat malam. Irake, Ting Sprintil. Kata Bubu di Ting Sprintil Podcast. Selamat malam. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Baik. Marilah kita langsung saja bercerita ya. Ada cerita apa hari ini? Tentang tokoh inspiratif ya kan? Siapakah tokoh inspiratif saya? Oke, balik lagi di podcast yang Sprintil 30 hari bersuara kata Bubu yang juga baru nongol masuk di Noise ya. Topiknya hari ini ngomongin tokoh inspiratif ya. Kalau buat saya sebagai wanita dulu ya, saya suka sekali sama Oprah Winfrey ya. Semua orang udah tahu ya soal Oprah, yang gimana suksesnya Oprah Winfrey dengan sejarahnya dulu dari kecil, terus kisah-kisah yang ya kecilnya lumayan berjuang gitu ya, dan juga banyak cerita menyedihkannya lah ya gitu. Tapi saya senangnya itu adalah Oprah bisa sukses dan berjuang akhirnya menjadi salah satu talk show host dan produser dan artis dan penulis, dan juga memiliki bisnis di dunia media yang jadi salah satu wanita terkaya di dunia ya gitu. Senang banget sih dulu ngelihat acara talk show-nya itu ya. Selain ngundang artis-artis, ngundang bintang film, penyanyi dan sebagainya, sering juga kayak mengundang orang-orang biasa gitu ya. Tapi yang nggak tahu deh, kalau nonton Oprah Winfrey Show itu dulu kadang-kadang suka ada bagian yang bikin bikin merebes mili gitu ya, bikin gitu ya. Apalagi kalau biasanya sering ada acara kayak wigi-wigi surprise gitu segala macem deh pokoknya gitu. Tapi karena sekarang udah nggak ada talk show-nya ya, jadi ya udah jarang nonton juga sih gitu. Terakhir ada deh bikin wawancara ya sama Pangeran Harry sama istrinya, tapi saya baru lihat sekilas ya, karena ya baru lihat sekilas aja karena nggak terlalu pengen tahu juga sih soal kehidupannya pangeran itu, jadi saya nggak terlalu nonton gitu. Terus yang kedua ada juga nih tokoh inspiratif yang saya suka wanita, itu adalah J.Lo, Jennifer Lopez. Kenapa saya suka J.Lo? Karena J.Lo itu kelihatan sebagai wanita yang tangguh banget gitu ya. Kayaknya tuh kelihatannya orang yang super kekeh, surekeh ya. Bahasa Sunda super kekeh teh. Bertekad baja gitu, kalau ada punya keinginan itu kayaknya tuh dikejar terus gitu ya. Jadi ya gitu, banyak sih kayaknya orangnya memandang sebelah mata ya sama J.Lo, bahkan selalu jadi bulan-bulanan gitu ya soal Mariah Carey yang bilang nggak kenal J.Lo gitu ya. Tapi sih masih banyak sih fansnya gitu ya, banyak banget gitu. Selain main film, nyanyi juga, nyanyinya sambil ngedance ya gitu. Terus ya kayak sukses aja gitu sebagai wanita yang datang dari lingkungan The Bronx ya,
tapi dia ya semacam jadi Latin pop culture icon gitulah ya, Jennifer Lopez ini gitu. Terus juga bisnisnya tuh kayak banyak banget dan sukses gitu. Selain apa ya, bisnisnya skincare, terus apalagi tuh banyak lah pokoknya mah. Cuma ya emang yang agak nggak tahan itu kalau sama Jelo tuh kan suka banyak pacarnya ya gitu, ganti-ganti pacar gitu kayak ya terserah sih. Nggak apa ya, ya emang kalau nggak ada yang belum ketemu cocok ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman banyak orang tuh kayak yang menghujat dia tuh ya karena sering gonta-ganti pacar itu gitu. Padahal sih terserah dia ya, kalau emang nggak cocok gimana, dipaksa emang situ sape netizen. Terus satu lagi yang salut tuh dari Jelo tuh kayak apa ya, gila loh awet muda banget, umurnya itu 54 tahun ya, tapi lo lihat dong bodinya, aduh hai banget ya. Nggak makan cilok sih dia, kayak nggak makan bakso aci akang ya, jadi ya bodinya oke banget gitu. Cuma ya kesini-sini sih karena ngelihat udah umur 50 tahun lebih ya, eh, kadang-kadang saya ngeliat kayak aduh bajunya terlalu seksi sih kalau buat saya ya. Tapi ya terserah Jelo aja, body DC ya kan. Eh, tapi masih tetap suka dari ininya aja sih, apa ya, ya tekadnya dia gitu. Kalau pengen bikin sesuatu tuh pasti kayak dikejar gitu ya. Semoga Jello sedang berbahagia bersama Ben Affleck yang menjadi suaminya sekarang ya. Dan ada ngeluarin album terbaru ya. Film sih kayaknya belum ada ya. Terakhir Shotgun Wedding kayaknya tahun 2022 ya. Lagu sih kayak kemarin sih kayak sempat ada tuh di IG-nya mau launching album baru. Enen, kalau dari sini, oh dari zaman kecil sih udah pasti ya. Kalau jawaban anak kecil tuh waktu SD ditanya siapa tokoh inspiratif wanita gitu, pasti jawabnya Era Kartini. Itu semua udah tau lah ya ceritanya Era Kartini. Terus tahun 80-an sih sebenarnya saya senang juga sih ngeliat Ibu Tien Soeharto. Nah itu sampai sekarang sih sebenarnya kagum-kagum juga sih sama Ibu Tien gitu. Karena Ibu Tien Soeharto itu sebagai pendampingnya Pak Harto tuh kayak apa ya, hebat lah gitu. Banyak kenang-kenangannya gitu ya. Contohnya kayak Taman Mini gitu kan, idenya Butin. Terus ada apa Taman Buah Mekarsari. Yang saya senang lagi tuh ngeliat Ibu Tin tuh tampilannya sebagai wanita Indonesia ya, mana-mana selalu pakai kebaya, rambutnya sanggul gitu. Tapi bisa macem-macem tuh, bowling pakai kain ya. Terus bisa nembak juga. Satu yang paling kondang sih peraturan yang tidak memperbolehkan pegawai negeri beristri dua ya. Peraturan itu nggak tahu deh masih ada apa nggak ya sekarang peraturan itu. Tapi di luar dari cerita macam-macam ya soal Ibu Tin ya, saya sih sebagai cewek sih ya kagum juga sih Ibu Tin, kayak walaupun di belakang layar diam-diam tapi apa ya, ya gitulah you know. Kelihatannya kayak kalem-kalem gitu tapi sebenarnya kan hebat loh gitu kan ya. Pokoknya gitulah namanya ibu negara ya gitu, salah satu ibu negara Indonesia yang saya suka ya. Terus siapa lagi ya, oh ini saya suka sama dan kagum sekali sama Butet Manurung ya. Karena saya seolah-olah kalau Butet Manurung tuh seperti gak tau deh kayak Indiana Jones versi perempuan gitu ya, yang masih mau ke hutan tapi berpetualangnya itu apa sih, mengedukasi orang-orang di hutan ya gitu. Nah itu kayak canggih banget sih. Menurut saya sih gak semua perempuan mau lah ya ke hutan kayak gitu. Dan yang lebih canggih lagi sih itu adalah ibunya Kak Butet. Nah itu saya lebih canggih lagi tuh, lebih kagum lagi. Ada orang tua di belakangnya, ada Ibu Anartiur Samosir yang
Menurut saya sih kalau ibu bisa ngelepas anaknya gitu, ngejalanin misi atau visinya atau cita-citanya untuk bisa punya sekolah rimba gitu ya. Nggak semua ibu-ibu kan bisa ya, anaknya mau ke hutan gitu, mau ini gitu. Dan baru-baru ini juga Ibu Anartiur Samosir dapatkan rekor muri ya, karena berhasil mencapai puncak Gunung Rinjani di usia 71 tahun bulan Juni 2023 kemarin gitu ya. Wow, canggih banget tuh, makanya sempat dapat pegang penghargaan dari rekor muri sebagai kalau di berita-berita sih ditulisnya nenek berusia 71 tahun asal Bekasi gitu meraih rekor muri karena taklukan Gunung Rinjani gitu. Tapi di luar dari itu sih saya memang sangat kagum sama maminya Kak Butet ini ya. Mami kebetulan kalau saya temenannya sama adiknya, jadi ya ngefans lah sama keluarga ini gitu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya. Kayak canggih banget sih, anak-anaknya sukses semuanya gitu, terus apa sih, akrab satu sama lain gitu ya, karena naik gunungnya sekeluarga tuh sama anak-anaknya semua gitu ya, anak cucu mantu kan, seru banget ya gitu. Dan usia 71 tuh udah ya lumayan banget tuh ya gitu, tapi masih kuat loh naik gitu. Sementara gue aja yang baru sekali doang naik gunung tuh, dan itu gue kapok gitu. Cuma sekali, cukup sekali, belum pernah naik lagi. Jadi ya apa namanya, padahal waktu itu masih kuliah ya. Kalau sekarang sih gue rasa nggak tahu dia masih kuat apa enggak ya, nggak tahu lah. Yang penting buat saya semua wanita-wanita Indonesia juga canggih-canggih lah gitu, pasti punya apa ya, masing-masing wanita tuh punya kekuatan dan apa kelebihannya masing-masing gitu ya. Gitulah kira-kira ya kalau mau bicara soal tokoh inspiratif. Kata Bubu mah ya itu, semua wanita sih bisa menjadi apapun ya yang diinginkan. Jadi ya teman-teman, marilah kita saling mendukung ya, termasuk juga mendukung semuanya untuk bisa sukses menjalani tantangan 30 hari bersuara ya bareng teman-teman The Podcaster Indonesia. Semoga bisa lancar tantangannya. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih ya untuk hari ini. Besok juga nongol lagi. Oke. See you tomorrow. Bye bye. Irake pamit.